Selamat datang di Peradaban Kita, saluran yang membahas sejarah dan peradaban dunia dengan sudut pandang yang mendalam dan mencerahkan. Dalam video ini, kita akan menyelami salah satu episode paling monumental dalam sejarah umat manusia, yakni penaklukan Muslim pada masa Khulafaur Rasyidin yang tak hanya mengguncang peta geopolitik dunia, tapi juga meninggalkan jejak budaya, politik, dan spiritual yang mendalam hingga hari ini. Jika Anda tertarik dengan kisah-kisah luar biasa dari sejarah dunia yang membentuk dunia kita saat ini, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran Peradaban Kita, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Mari kita mulai perjalanan sejarah kita kali ini. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, kepemimpinan umat Islam berpindah ke tangan para sahabat terdekat beliau yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masing-masing dari mereka memainkan peran kunci dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam secara dramatis. Yang menarik, ekspansi ini tidak semata-mata karena ambisi kekuasaan, tetapi berakar pada misi dakwah, stabilitas internal umat, dan reaksi terhadap ancaman eksternal yang dihadapi oleh negara Islam muda saat itu. Abu Bakar Ash-Shiddiq, Khalifah pertama, dihadapkan pada tantangan besar yakni pemberontakan dari berbagai suku Arab yang disebut sebagai Perang Riddah. Namun, dengan keteguhan dan kepemimpinannya yang kuat, beliau berhasil menumpas pemberontakan tersebut dan mempersatukan kembali Jazirah Arab di bawah panji Islam. Setelah stabilitas dalam negeri terjaga, ekspansi keluar Jazirah Arab pun mulai dipertimbangkan. Perang melawan Bizantium di Syam dan Kekaisaran Sasaniyah di Irak menjadi awal dari babak baru penaklukan Islam. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, ekspansi wilayah Islam mencapai puncaknya. Umar dikenal sebagai administrator ulung dan pemimpin militer yang cerdas. Dalam masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Islam meluas dengan sangat cepat, mencakup sebagian besar Timur Tengah modern. Kota-kota penting seperti Yerusalem, Damaskus, dan Ktesifon jatuh ke tangan kaum muslimin. Penaklukan ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga administratif dan budaya. Umar menetapkan sistem pemerintahan yang efisien, memperkenalkan diwan, serta menetapkan kalender Hijriyah yang digunakan hingga kini. Salah satu penaklukan paling penting di masa Umar adalah jatuhnya Mesir dari tangan Kekaisaran Bizantium. Dengan dipimpin oleh Amr bin Ash, pasukan Muslim berhasil merebut kota Fustat yang kelak menjadi cikal bakal Kairo. Penaklukan ini membuka jalan bagi Islam untuk masuk ke Afrika Utara dan memperluas pengaruhnya secara dramatis. Mesir kemudian menjadi pusat intelektual dan keilmuan Islam selama berabad-abad. Selain itu, penaklukan ini menunjukkan bagaimana strategi militer yang cerdas, diplomasi, dan dukungan dari masyarakat lokal dapat menghasilkan keberhasilan yang luar biasa. Selama masa Utsman bin Affan, fokus utama pemerintahan bergeser dari ekspansi militer besar-besaran ke konsolidasi dan kodifikasi ajaran Islam. Namun demikian, beberapa ekspansi tetap terjadi, terutama di wilayah Asia Tengah dan perbatasan India. Utsman juga dikenal sebagai khalifah yang mengkodifikasi Al-Quran dalam satu mushaf resmi, yang kemudian disalin dan disebarkan ke seluruh wilayah Islam. Ini merupakan kontribusi besar dalam menjaga kemurnian ajaran Islam di tengah keragaman budaya dan bahasa yang mulai masuk dalam peradaban Islam. Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat, menghadapi tantangan yang lebih banyak bersifat internal. Masa pemerintahannya ditandai dengan konflik sipil pertama dalam sejarah Islam,
yang dikenal sebagai fitnah kubra. Meski demikian, Ali tetap melanjutkan misi penataan administrasi dan menjaga wilayah kekuasaan Islam dari ancaman eksternal. Meski ekspansi wilayah tidak menjadi fokus utama, warisan intelektual dan spiritual dari masa pemerintahan Ali sangat mempengaruhi sejarah pemikiran Islam dan perkembangan tasawuf di masa-masa selanjutnya. Penaklukan-penaklukan yang terjadi selama masa Khulafaur Rasyidin bukan semata-mata penaklukan militer, tetapi juga membawa transformasi sosial dan budaya di wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Dalam banyak kasus, kaum muslimin memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih adil, membuka ruang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi, dan menjaga keberagaman agama dengan memberikan hak-hak kepada non-muslim dalam bentuk jizyah. Hal ini membedakan penaklukan Islam dengan banyak penaklukan kekaisaran lain dalam sejarah dunia. Kebijakan fiskal dan sosial yang diterapkan oleh para khalifah juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penaklukan ini. Penerapan pajak yang adil, sistem kepemilikan tanah yang bijak, dan distribusi hasil rampasan perang dengan prinsip-prinsip syariah membuat masyarakat lokal, termasuk non-muslim, lebih menerima pemerintahan Islam dibanding rezim sebelumnya. Dalam konteks ini, penaklukan tidak menjadi simbol penindasan, melainkan awal dari integrasi sosial dan ekonomi yang lebih baik. Dengan meluasnya wilayah Islam, muncullah kota-kota baru yang menjadi pusat administrasi dan keilmuan seperti Kufah, Basrah, dan Fustat. Kota-kota ini berkembang menjadi pusat perdagangan, budaya, dan ilmu pengetahuan. Para ulama, ahli bahasa, dan cendekiawan mulai bermunculan dari berbagai penjuru wilayah Islam, membentuk jaringan intelektual yang menjadi fondasi zaman keemasan Islam pada abad-abad berikutnya. Namun perlu dicatat bahwa keberhasilan penaklukan Muslim di era Khulafaur Rasyidin tidak hanya dilihat dari aspek militernya saja, tetapi juga dari transformasi spiritual dan etika yang mengiringi penyebaran Islam. Ajarant en tant qu'Adilan, Amana, dan Kezetaran Manjadi Nile Universal Yang Diperkenalkan kepada Masyarakat Kalua. Bahkan banyak wilayah yang ditaklukkan menerima Islam bukan melalui paksaan, melainkan karena tertarik pada nilai-nilai tersebut serta keteladanan para pemimpin dan rakyat Muslim itu sendiri. Proses ini menciptakan akulturasi budaya yang damai dan memperkaya peradaban lokal. Bukti dari akulturasi ini dapat ditemukan dalam seni, arsitektur, dan bahasa di wilayah-wilayah yang dulu berada di bawah kekuasaan Romawi atau Persia. Unsur-unsur lokal diadopsi ke dalam kebudayaan Islam, membentuk gaya baru yang unik dan khas. Misalnya, gaya arsitektur masjid di Mesir atau Suriah menunjukkan pengaruh lokal yang berpadu harmonis dengan estetika Islam. Begitu juga dengan penggunaan bahasa Arab yang menyerap banyak kosakata dari Persia dan Latin, menjadikannya sebagai bahasa ilmiah dan budaya selama berabad-abad. Selain perubahan budaya, penaklukan ini juga membuka jalur perdagangan baru yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Di bawah perlindungan pemerintahan Islam yang stabil, perdagangan internasional berkembang pesat. Pedagang Muslim memperkenalkan sistem keuangan baru seperti warkat dan hisbah yang meningkatkan efisiensi ekonomi dan menciptakan jaringan komersial yang luas. Kota-kota besar seperti Baghdad, Kairo, dan Andalusia kelak menjadi pusat perdagangan dunia yang mempengaruhi perekonomian global. Dalam bidang pendidikan, pengaruh penaklukan Khulafaur Rasyidin menciptakan dasar bagi perkembangan institusi pendidikan Islam seperti madrasah dan Baitul Hikmah. Semangat menuntut ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW dilanjutkan oleh para khalifah dan ulama sesudahnya, sehingga wilayah-wilayah bekas penaklukan menjadi pusat penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab.
Proses ini mendorong lahirnya zaman keemasan dalam filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi. Keberhasilan para Khulafaur Rasyidin juga menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang adil dan berakhlak dalam membangun peradaban. Keteladanan pribadi para khalifah dalam hal kesederhanaan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial membuat mereka dihormati tidak hanya oleh kaum muslimin, tetapi juga oleh masyarakat non-muslim. Hal ini menjelaskan mengapa penaklukan mereka cenderung diterima, dan bahkan disambut oleh sebagian besar masyarakat lokal yang telah jenuh dengan tirani pemerintahan sebelumnya. Namun demikian, proses penaklukan ini tidak luput dari tantangan dan pertentangan. Dalam beberapa kasus, terjadi perlawanan keras dari pasukan kekaisaran atau kelompok lokal yang merasa terancam. Tetapi dengan strategi yang fleksibel, pendekatan diplomatik, serta jaminan atas hak-hak penduduk lokal, banyak konflik tersebut dapat diredam. Ini membuktikan bahwa keberhasilan penaklukan bukan hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kebijakan yang bijaksana dan pemahaman terhadap kondisi sosial setempat. Warisan dari era penaklukan Khulafaur Rasyidin masih terasa hingga hari ini. Banyak wilayah yang dahulu menjadi bagian dari kekhalifahan tetap mempertahankan identitas Islam mereka meskipun telah mengalami berbagai perubahan politik. Jejak peninggalan peradaban Islam masih dapat ditemukan dalam bentuk masjid, manuskrip, dan tradisi keilmuan yang terus diwariskan. Bahkan sistem pemerintahan modern di beberapa negara Muslim masih dipengaruhi oleh prinsip-prinsip keadilan dan syura yang diterapkan oleh para khalifah pertama. Kisah penaklukan Khulafaur Rasyidin bukan hanya tentang kemenangan di medan perang, tetapi tentang bagaimana nilai-nilai Islam diterjemahkan ke dalam tatanan kehidupan nyata. Para pemimpin Islam pada masa itu tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga menaklukkan hati manusia dengan keadilan dan keteladanan. Inilah yang menjadikan mereka dikenang bukan sebagai penjajah, tetapi sebagai pembangun peradaban. Demikianlah kisah luar biasa tentang penaklukan Muslim di masa Khulafaur Rasyidin yang mengubah dunia. Dari jazirah Arab yang kering dan terpencil, lahirlah sebuah peradaban yang meluas hingga 3 benua dan memberi warna pada sejarah umat manusia. Jika Anda menyukai video ini dan ingin terus mengikuti kisah-kisah sejarah yang menginspirasi dan membuka wawasan, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran peradaban kita, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Sampai jumpa di episode berikutnya.